Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya, kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Oke, simak materi kita. Hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama, auksin. Auksin diproduksi di bagian koleoptil atau titik tumbuh, ujung batang, ujung akar, serta jaringan lain yang bersifat meristematis. Fungsi auksin yang pertama, merangsang aktivitas kambium. Kemudian yang kedua, mencegah rontoknya daun, bunga, dan buah. Lalu yang ketiga, merangsang pembentukan buah dan bunga. Selanjutnya, memacu pembentangan dan pembelahan sel. Merangsang pemanjangan tunas ujung tanaman. Yang keenam, membantu pembentukan buah tanpa biji atau yang disebut partenokarpi. Selanjutnya, merangsang pembentukan akar lateral dan serabut akar. Dan terakhir, merangsang dominansi apikal, yaitu terhalangnya pembentukan tunas lateral oleh adanya tunas ujung. Jika tunas ujung tersebut dipotong, tunas-tunas lateral akan tumbuh. Aktivitas auksin dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan cahaya matahari. Tanaman yang semula tumbuh tegak, jika direbahkan, maka auksin akan terakumulasi pada sisi bawah. Hal ini mengakibatkan batang tumbuh membengkok ke atas karena terjadi ketidakseimbangan sel antara bagian atas dan bawah. Di sisi lain, aktivitas auksin akan terhambat jika terkena cahaya matahari. Jika salah satu sisi batang terkena cahaya, persebaran auksin menjadi tidak merata. Akibatnya, bagian yang tidak terkena cahaya matahari dapat tumbuh lebih panjang. Hal ini dikarenakan kandungan auksin pada sisi yang terkena cahaya matahari lebih rendah daripada bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, batang tumbuh membengkok menuju arah datangnya cahaya matahari. Selanjutnya, giberelin. Giberelin bekerja secara sinergis dengan auksin saat terjadi perkecambahan. Giberelin diproduksi di semua bagian tumbuhan. Giberelin mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Memacu aktivitas kambium. 2. Memperbesar ukuran buah. 3. Merangsang pertumbuhan tunas. 4. Mengakibatkan tanaman tumbuh tinggi. 5. Merangsang pertumbuhan daun dan batang. 6. Menghasilkan buah tanpa biji atau partenokarpi. 7. Mengakibatkan tanaman berbunga sebelum waktunya. 8. Merangsang pembentukan enzim amilase yang berperan mengubah makanan cadangan berupa amilum menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa dioksidasi sehingga menghasilkan energi yang akan digunakan untuk perkecambahan biji. Hormon berikutnya adalah sitokinin. Sitokinin adalah hormon
Pertumbuhan yang dapat berinteraksi dengan auksin untuk memacu pembelahan sel atau sitokinesis. Sitokinin diproduksi pada jaringan yang aktif membelah, misalnya akar. Fungsi sitokinin bagi tumbuhan yaitu yang pertama menghambat proses penuaan, kedua membantu perkecambahan biji, yang ketiga merangsang pembelahan sel atau sitokinesis, kemudian merangsang pertumbuhan daun dan pucuk, selanjutnya menghambat efek dominasi apikal oleh auksin, selanjutnya merangsang pertumbuhan memanjang pada akar. Hormon berikutnya adalah hormon etilen. Hormon etilen diproduksi pada jaringan buah yang sudah tua, di ruas batang dan jaringan daun tua. Senyawa etilen pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas. Hal inilah yang menyebabkan hormon etilen juga disebut gas etilen. Fungsinya yaitu yang pertama mempertebal pertumbuhan batang, memacu proses pematangan buah, merangsang pengguguran daun dan bunga. Selain bekerja sendiri, hormon etilen juga dapat berinteraksi dengan hormon lain, sehingga memiliki fungsi khusus. Contohnya, hormon etilen berinteraksi dengan giberelin dapat mengatur perbandingan antara bunga jantan dengan betina yang terbentuk. Selanjutnya, yang kedua, hormon etilen berinteraksi dengan auksin dapat memacu pembungaan, misal pada nanas dan mangga. Selanjutnya, asam absisat. Asam absisat diproduksi pada daun, batang, dan buah yang masih muda. Kerja asam absisat berlawanan dengan auksin dan giberelin. Fungsi asam absisat bagi tumbuhan yang pertama menunda pertumbuhan atau dormansi, memacu pengguguran bunga dan buah, menghambat pembelahan dan pembentangan sel, merangsang penutupan stomata selama tumbuhan kekurangan air, serta memacu pengguguran daun pada musim kemarau sehingga mengurangi penguapan. Selanjutnya adalah asam traumalin atau hormon luka. Tanaman mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuhnya, regenerasi. Kemampuan ini dipengaruhi oleh hormon luka atau asam traumalin. Hormon ini berfungsi merangsang pembelahan sel pada bagian jaringan tumbuhan yang terluka, sehingga jaringan yang rusak akan digantikan dengan jaringan baru. Terakhir, kalin. Kalin adalah hormon yang berfungsi merangsang pembentukan organ pada tumbuhan. Berdasarkan organ yang dibentuk, kalin dapat dibedakan menjadi rizokalin, yaitu merangsang pembentukan akar, kaulokalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, dan antokalin merangsang pembentukan bunga. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Apa fungsi masing-masing dari giberelin, sitokinin, maupun etilen masing-masing 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.